yang sering saya gunakan dalam mengedit video. Hari ini 1%. Kecanduan scroll membuat kita kehilangan fokus, otak jadi terbiasa dengan informasi pendek dan cepat. Akibatnya, sulit konsentrasi saat baca buku atau kerjakan tugas panjang. Kita juga sering merasa cemas karena takut ketinggalan tren, berita, atau hidup orang lain. Fenomena ini dikenal sebagai FOMO. Scrolling tanpa arah juga bisa menyebabkan kelelahan mental, karena terlalu banyak informasi yang masuk, tapi tidak ada yang benar-benar kita cerna. Bahkan, ada yang menyebut ini sebagai digital overstimulation. Saat otak kita terus-menerus dipaksa aktif oleh notifikasi, warna mencolok, dan konten tanpa henti. Semakin banyak waktu terbuang, semakin kita merasa kosong. Pernah nggak sih ngerasa waktu kebuang cuma buat scrolling? Iya, sering. Kadang lupa waktu dan tugas terbengkalai. Berapa jam kamu scrolling dalam sehari? Biasanya sih kalau nggak ada tugas 4-5 jam kali ya. Menurut kamu scrolling itu bikin capek atau rileks? Kadang rileks sih, tapi kalau kelamaan juga bisa bikin capek dan kosong sih. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't. Pernah nggak sih kamu buka ponsel cuma mau lihat notifikasi? Tapi tiba-tiba sudah 1 jam berlalu dan kamu masih scroll tanpa sadar. Kamu nggak sendiri, itu terjadi kejutan orang setiap hari. Termasuk aku, termasuk kamu, dan mungkin hampir semua orang yang hidup di era serba digital ini. Scrolling sudah jadi kebiasaan yang kita anggap biasa, tapi tanpa sadar kita mengorbankan banyak hal, waktu, fokus, bahkan kedekatan dengan dunia nyata. Kita bilang cuma 5 menit, tapi 5 menit itu sering berubah jadi 50. Kita lihat ratusan komen, tapi entah berapa yang benar-benar kita ingat, atau yang benar-benar berguna. Jangan salah paham, scrolling itu bukan musuh, media sosial bukan masalah. Yang jadi masalah adalah saat kita tidak lagi sadar, saat kita jadi pasif, saat jari kita aktif,
tapi hidup kita diam di tempat. Scroll boleh sesekali, buat hiburan, buat inspirasi, bahkan untuk belajar. Tapi hidup tetap harus dijalani, karena waktu tidak akan menunggu. Mimpimu tidak akan menunggu, dan dirimu yang sebenarnya, yang ingin berkembang, yang ingin merasa berarti, dia juga sedang menunggu kamu berhenti sejenak dan mulai benar-benar hidup. Bayangkan berapa banyak hal yang bisa kamu lakukan kalau kamu ambil kembali 1 jam saja dari waktu scrollingmu tiap hari. 1 jam itu bisa jadi waktu buat baca buku, olahraga, ngobrol sama keluarga, kerjain hobi, belajar skill baru, atau cuma duduk dan menenangkan pikiran. 1 jam itu bisa jadi awal perubahan kecil yang besar dampaknya. Bukan berarti kamu harus berhenti total, tapi mulai dengan sadar, mulai dengan batas, mulai dengan niat. Coba tanyakan ke diri sendiri sebelum buka aplikasi. Aku mau ngapain? Kalau nggak tahu jawabannya, mungkin kamu nggak perlu buka. Dan saat kamu merasa lelah dengan hidup yang seolah penuh tekanan, ingat juga, banyak hal di layar hanyalah ilusi. Kita bandingkan hidup kita dengan highlight orang lain. Kita lihat kesuksesan instan, pencapaian hebat, tapi lupa bahwa semua itu cuma potongan. Kita jadi merasa tertinggal, bahkan kita sedang tumbuh dengan ritme kita sendiri. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan paling hadir. Maka hari ini, ambil kembali waktumu, ambil kendali atas hidupmu. Layar bisa menunggu, tapi kesempatan, waktu, dan hidup yang nyata, mereka tidak akan selalu ada. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita lihat yang akan kita kenang, tapi seberapa banyak yang benar-benar kita jalani. Scroll boleh sesekali, tapi jangan lupa hidupmu terlalu berharga untuk hanya ditonton. Jalani, rasakan, dan hadir di dalamnya. Kita hidup di zaman yang serba instan. Sekali klik, semua tersedia. Sekali scroll, dunia seperti ada di tangan. Tapi justru di situ tantangannya. Bukan karena kita kekurangan informasi, tapi karena kita kebanjiran. Pikiran kita jadi lelah, bukan karena banyak hal yang harus dikerjakan, tapi karena banyak hal yang masuk tanpa disaring. Kita terlalu sering menerima, tapi jarang benar-benar mencerna. Hanya penting untuk mengambil jeda, tarik nafas, dan bertanya, apakah aku hidup seperti yang aku inginkan, atau hanya hidup mengikuti arus layar? Karena gini, semakin banyak waktu kita habiskan untuk melihat hidup orang lain, semakin sedikit waktu yang kita punya untuk membangun hidup kita sendiri. Tapi berita baiknya, masih belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil. Mulai dari bangun pagi tanpa langsung buka ponsel, mulai dari menetapkan batas waktu untuk media sosial, mulai dari menulis tujuan harian meski hanya 1, mulai dari mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menumbuhkan, baca, menulis, ngobrol, jalan santai, dan merenung. Karena pertumbuhan diri tidak selalu datang dari hal besar, dia datang dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan dengan sadar. Dan kalau kamu merasa sulit lepas dari layar, itu juga manusiawi. Kita semua sedang belajar. Yang penting bukan tentang langsung sempurna, tapi tentang mau mencoba, mau sadar, mau kembali memilih. Mungkin kamu bertanya, apa benar hidup akan berubah hanya karena kurang scroll? Jawabannya, iya, bisa. Karena yang berubah bukan hanya waktu, tapi kualitas pikiranmu. Fokusmu kembali, energi mentalmu pulih, kamu bisa lebih hadir dalam percakapan, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan lebih peka pada hal-hal sederhana yang ternyata penting. Waktu yang tadinya terbuang bisa berubah menjadi ruang untuk mencipta, untuk bergerak, untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Dan yang paling penting, kamu kembali menjadi pengendali. Bukan layar, bukan algoritma, bukan tren, tapi kamu. Mungkin ini bukan pesan yang populer di tengah dunia yang terus menggoda kita untuk tetap online, tapi ini pesan yang perlu diingat. Hidup bukan untuk ditonton,
waktu untuk dijalani. Kita bukan sekedar konsumen, tapi juga pencipta. Scroll boleh sesekali, tapi jangan lupa pulang ke diri sendiri. Karena kelak, saat kita menengok ke belakang, kita tidak akan menyesal karena melewatkan video viral. Tapi kita bisa menyesal karena melewatkan momen nyata bersama orang yang kita sayangi. Kita bisa menyesal karena tak memberi waktu untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Dan penyesalan terbesar bukan karena salah langkah, tapi karena tidak melangkah sama sekali. Jadi hari ini, mari buat pilihan. Pilihan kecil tapi bermakna. Letakkan ponsel sejenak, tatap dunia nyata. Sapa orang terdekat, tulis rencana kecil. Lakukan satu hal yang kamu tahu akan membawamu lebih dekat pada versi terbaik dari dirimu. Kita tidak harus memusuhi teknologi, dan kita juga tidak perlu sepenuhnya lepas dari dunia digital. Tapi di tengah derasnya arus informasi, kita perlu belajar menepi, belajar membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya mengisi kekosongan. Karena hidup yang bermakna bukan tercipta dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita lakukan. Scroll boleh sesekali, tapi hidup harus tetap dijalani sepenuhnya. Kita buka layar untuk cari hiburan, tapi kadang yang kita temukan justru kebosanan yang berulang. Scroll, swipe, refresh. Tanpa sadar, waktu habis. Dan kita tetap gak tahu apa yang kita cari. Scrolling bukan masalah, tapi saat hidup kita hanya diukur dari notifikasi dan konten, kita sedang kehilangan arah. Berhenti sejenak, lihat sekeliling. Mungkin yang kamu cari tidak ada di layar. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. Udah bisa ya? I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Itu hari tanganku. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Kalau dia nih pengen 'Cause you